Tuhan, saudara. Pada hari ini, jangan lupa mengucap syukur, itulah pesan saudara daripada firman Tuhan bagi setiap kita. Oleh sebab itu saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita dari beberapa bagian, khususnya kisah di dalam perjanjian lama, Yesaya pasal yang ke-38. Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, saudara. Ya, Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayat 8, saudara bisa membuka di dalam Alkitab saudara, baik Alkitab yang tercetak maupun Alkitab elektronik. Ya, Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8, saudara. Ya. Kita akan baca, saya akan bacakan, saudara bisa menyimak. Yesaya 38 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding, dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Saudara, di dalam Yesaya pasal 38, Hizkia itu jatuh sakit, dan sakitnya begitu kerasnya hampir mati, saudara. Jadi bukan penyakit biasa, tetapi penyakit yang menyebabkan hampir mati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, dan tadi kita baca Tuhan apa? Tuhan menyembuhkannya, saudara. Tuhan memperpanjang usia menjadi 15 tahun lagi. Tetapi saudara, kemudian kita lihat Yesaya pasal 39. Yesaya 39 ayat 1 sampai 8, saudara. Ya, kita lanjutkan Yesaya 39 ayat 1 8. Pada waktu itu Merodah Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung pekersenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Ayat keempat, mari kita baca bersama-sama. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaraanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan ini, tetapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Jadi saudara, tadi Hizkia sakit, hampir mati, lalu dia berdoa Tuhan sembuhkan. Setelah sembuh, apa yang dilakukan Hizkia? Tadi pasal 39 yang tadi kita baca, Yesaya, Hizkia bersaksi kepada Raja Babel, saudara. Dia bersaksi, menyaksikan tadi yang kita baca. Lalu apa yang disaksikannya? Tadi kita membaca yang disaksikannya bukan kasih dan pertolongan Tuhan, bukan kuasa Tuhan yang menyembuhkannya, bukan pula tanda ajaib yang Tuhan saksikan kepadanya, tetapi yang dia saksikan, yang dia pamerkan, segala kesuksesannya, segala prestasinya, kekayaannya, harta bendanya, bahkan kemewahannya, rempah-rempah, minyak yang berharga, saudara. Lalu apa akibatnya, saudara? Apa akibatnya?
Ternyata akibatnya, lalu Tuhan hukum, bukan hanya ia saja, tetapi juga anak keturunannya, serta bangsa dan negaranya yang akhirnya semua yang dipamerkannya diangkut ke Babel. Ditawan ke Babel, saudara. Saudara, akibatnya besar sekali, saudara. Kenapa akibatnya begitu mengerikan sekali, saudara? Mengapa itu bisa terjadi? Kenapa, saudara? Saudara, dalam terang firman Tuhan kita akan baca dalam 2 Tawarik pasal 32. 2 Tawarik pasal 32 ayat yang ke-24 sampai 26. Ini penulis kitab Tawarik menjelaskan secara singkat sekali kenapa sampai Yesaya dihukum seperti itu, saudara. Yesaya pasal 32 ayat 24, saudara. Ya, kita membuka Alkitab kita. Itu diberikan judul LAI, tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia, ayat 24. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Sama, saudara ya. Tadi kita baca Yesaya 38 mengatakan yang sama, ini Tawarik mengatakan yang sama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Satu ayat ini menjelaskan Yesaya 38 tadi. Lalu ayat berikutnya menjelaskan, menggambarkan Yesaya 39 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkannya kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris, he did nothing in return for the benefit he received because his heart was proud. Atau terjemahan bebasnya, dia tidak melakukan apapun sebagai imbalan atas keuntungan yang dia peroleh daripada Tuhan. Karena apa? Karena hatinya sombong. Artinya dia tidak berterima kasih, dia tidak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah menolong dia tidak ada tindakan apa-apa untuk bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saudara, maka Hizkia kenapa bisa jadi? Karena Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditujukan kepadanya. Ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Saudara, saudara, kita melihat, saudara, betapa pentingnya mengucap syukur. Kegagalan mengucap syukur dari Hizkia menyebabkan satu hukuman Tuhan yang luar biasa, saudara. Bukan hanya dia sekali lagi, tetapi bangsanya, bahkan seluruh isi bait suci diangkut ke Babel, saudara. Saudara, Alkitab mengatakan Hizkia mengalami semuanya itu karena dia tidak berterima kasih, artinya dia tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu di sini kita belajar mengapa mengucap syukur itu penting, saudara. Penting bagi kita sebagai orang percaya, kalau kita mengakui pertolongan Tuhan, kita harus cepat-cepat bersyukur kepada Tuhan, bukan hanya dari mulut tapi dari satu tindakan. Yang kita mengatakan bahwa dia tidak melakukan apapun sebagai imbalan atas keuntungan yang dia peroleh karena hatinya sombong, hatinya angkuh, malah dia pamerkan. Waktu itu Babel negara yang kecil, saudara. Ya, negara kecil dia pamerkan, ini loh kebesaran saya, ini loh dia pamerkan. Maka Tuhan mengatakan semua yang kau pamerkan nanti akan diangkut ke Babel. Babel waktu itu negara yang kecil, saudara. Asyur negara besar. Tapi kemudian Babel menjadi negara yang besar yang kemudian menjajah termasuk, saudara, Israel, saudara. Saudara, oleh sebab itu betapa penting bagi kita untuk hidup itu mengucap syukur. Mengapa mengucap syukur itu penting, saudara? Kenapa, saudara? Yang pertama, saudara, ada 7 hal. Ya, secara cepat saja 7 hal mengapa mengucap syukur itu penting. Yang pertama, mengucap syukur adalah salah satu tanda orang percaya, saudara. Ya, saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 15 mengatakan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya semakin melimpah ucapan syukur. Itu artinya kalau semakin banyak yang percaya, orang percaya, maka semakin melimpah ucapan syukur. Berarti orang percaya itu salah satu tandanya adalah mengucap syukur, saudara. Karena 2 Korintus 4:15 ini menghubungkan langsung, Paulus menghubungkan langsung antara orang percaya dengan ucapan syukur. Hal ini berarti hidup penuh syukur adalah salah satu tanda orang percaya. Sebaliknya juga dalam Roma 1 ayat 21, dia mengatakan, saudara, ya, Paulus mengatakan hidup tidak mengucap syukur artinya tidak memuliakan Allah adalah salah satu tanda orang kafir. Orang yang tidak mengenal Allah itu tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur kepada Tuhan, saudara. Dan bahkan 2 Timotius 3 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, saudara, bahwa pada akhir zaman, saudara, yaitu orang-orang yang tidak tahu terima kasih itu sama dengan orang yang tidak mengucap syukur, itu adalah tanda manusia di akhir zaman.
Jadi kalau kita melihat begitu banyak orang yang tidak lagi berterima kasih, tidak lagi mengucap syukur, itu artinya akhir zaman sudah tiba, sudah. Ya, Paulus mengatakan, dia mempersamakan orang yang tidak tahu berterima kasih itu, ya, tidak mengucap syukur itu adalah tanda manusia di akhir zaman yang tidak mengenal Allah, saudara. Saudara, jika hidup kita lebih banyak mengeluh, hidup kita lebih sedikit sekali bersyukur, sesungguhnya kita hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sama dengan orang-orang yang belum percaya. Tetapi orang yang percaya pada Yesus pasti memiliki banyak alasan untuk dia bersyukur kepada Tuhan, saudara. Yang kedua, mengapa mengucap syukur penting? Mengucap syukur penting itu karena mengucap syukur adalah ujian pendewasaan rohani seseorang, saudara. Seseorang bisa dinilai memiliki rohani yang sehat dan bertumbuh, yaitu adalah hidupnya adalah satu kehidupan yang senantiasa bersyukur. Atau sebaliknya, saudara, kalau hidupnya selalu mengeluh, selalu khawatir, selalu cemas, selalu pahit hati, selalu trauma, selalu kecewa, saudara. Salah satu alasan mengapa kita sering kecewa dalam hidup ini, karena hidup ini seringkali kita terikat sekali dengan masalah yang kita hadapi. Salah satu iklan BUMN, saudara, yang seringkali pada saya diundang, khususnya kalau Cimone ya, ke Gaya Cimone, itu ada iklannya. Yaitu yang kita baca mengatakan ini, mengatasi masalah tanpa masalah. Sudah tahu itu ya, BUMN apa itu, mengatasi masalah tanpa masalah. Sudah, hal ini mewakili pandangan banyak orang yang orientasi hidupnya lebih pada mengatasi masalah daripada pengenalan akan Allah. Oleh sebab itu ketika terjadi masalah, maka tujuan utama adalah segera selesaikan masalah secepat mungkin. Ya kalau selalu bisa itu memang baik, saudara. Ada masalah langsung selesai, langsung selesai. Tetapi yang menjadi masalah adalah seringkali masalah dalam hidup ini tidak segera dapat diatasi. Dan orang seperti ini, saudara, baru bisa bersyukur setelah masalah yang dihadapinya sudah berlalu. Namun masalahnya, manusia, saudara, tidak pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Oleh sebab itu ketika selalu masih ada masalah, maka dia tidak akan pernah bisa bersyukur selama hidup di dalam dunia yang penuh dengan masalah. Saudara, orang yang dewasa rohaninya, ada masalah atau tidak ada masalah, tetapi dia tetap mampu melihat maksud dan tujuan Tuhan dalam segala problema hidup yang dihadapi, saudara. Karena melalui berbagai peristiwa itu, dia bisa mengaitkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia bisa melihat, saudara, ada Tuhan yang beserta dengannya sepanjang hidup. Dan Tuhan memiliki tujuan yang lebih tinggi jauh di masa depan, saudara, yang Tuhan sediakan bagi dia. Contoh konkret ilustrasinya adalah dari kisah Yusuf anak Daud. Dalam Kejadian 50 kita tahu, 50 ayat 30, salah satu yang diceritakan kisahnya panjang itu adalah kisah Yusuf anak Daud. Kita tahu Yusuf mengalami banyak hal peristiwa yang tidak mengenakan. Dia tidak salah, saudara ya, karena dia dicintai lebih daripada saudara-saudaranya oleh papanya, menyebabkan saudara-saudaranya mau membunuh dia. Tapi dicegah oleh Yehuda sehingga dia hanya dijual saja. Dijual ke rombongan Median yang lewat. Tidak ada salahnya, dia tidak punya salah. Lalu ketika di rumah Potifar dia tahu, dia tidak mau, sudah ketika digoda dia tidak mau berzina, dimasukkan penjara tanpa melalui vonis. Kalau tanpa melalui vonis bisa membusuk di penjara karena tidak tahu dihukum berapa tahun. Dia tidak bersalah, saudara. Tetapi dia tidak pernah dicatat menggerutu. Dia tidak pernah dicatat dia kemudian menyalahkan Tuhan. Karena Kejadian 50 ayat 30 dia mengatakan, engkau merekarkan yang jahat kepadaku, dia mengatakan kepada saudaranya, tetapi Allah merekarkannya untuk suatu kebaikan, memelihara suatu bangsa yang besar. Satu tugas yang jauh lebih besar yang Tuhan karuniakan kepada Yusuf, dan Yusuf lulus ujian itu sehingga dia menjadi orang nomor 2 di negara superpower Mesir pada zaman itu. Saudara, mampukah saudara mengaitkan apa yang saudara alami dengan janji Tuhan akan tujuan yang lebih tinggi di masa depan yang Tuhan sediakan bagi saudara? Ataukah ketika ada masalah saudara cepat-cepat saudara khawatir, cemas, menyalahkan Tuhan, mengeluh saudara? Saudara, kalau saudara sanggup mengucap syukur kepada Tuhan, berarti saudara lulus ujian untuk menjadi lebih dewasa secara rohani. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan ingin kita menjadi lebih dewasa, maka Tuhan memberikan masalah-masalah itu. Bagaimana kita meresponinya, itu akan menentukan apakah kita mampu melangkah lebih tinggi lagi. Yang ketiga, saudara, mengapa kita mengucap syukur? Mengucap syukur
Oleh karena itu adalah tanda hidup berkelimpahan. Yesus pernah menyatakan maksud kedatangannya. Ada tujuh maksud kedatangan Yesus dalam dunia. Salah satunya adalah Yesus pernah mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang dan Yesus sudah datang. Saudara. Untuk apa? Supaya hidupmu dan hidupku bukan hidup yang biasa. Bukan hidup yang berkekurangan, tapi hidup yang berkelimpahan. Tetapi persoalannya, mengapa begitu banyak orang yang merasa hidupnya jauh daripada yang berkelimpahan? Kenapa, saudara? Kelimpahan ini jangan sudah memikirkan orang yang banyak duitnya, orang yang kaya raya. Tidak demikian, saudara. Salah satu sebabnya kenapa banyak orang yang merasa hidupnya jauh daripada hidup berkelimpahan adalah karena gagal mengucap syukur, saudara. Hati yang mengucap syukur itu akan memberikan kekuatan yang besar di dalam hidup Kristen. Karena dari situ mengalir satu kekuatan yang membangkitkan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan, saudara. Kemampuan mengucap syukur itu adalah bukti bahwa hidupnya adalah berkelimpahan, tidak kekurangan. Kalau kita sanggup mengucap syukur, hal itu sudah membuktikan diri kita sebagai orang yang berkelebihan. Karena dari berkelebihan itulah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, hal ini bertolak belakang dengan orang-orang yang nampak dari luar kaya dan berlebihan. Saudara. Dipandang orang kaya raya, berkelebihan, tetapi ternyata memiliki hati yang bersungut-sungut. Hati yang menggerutu, terus-menerus merasa kurang, tidak pernah merasa puas dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya ada orang-orang seperti Rasul Paulus yang sekalipun hidupnya pas-pasan sampai dia bekerja sebagai tukang tenda untuk membiayai pelayanannya. Paulus bahkan dikatakan miskinnya, tetapi dia memperkaya banyak orang. Itu dikatakan kepada jemaat Korintus dalam surat Korintus yang kedua ayat 6-10. Meskipun miskin tapi memperkaya banyak orang, saudara. Itu justru adalah orang yang sungguh-sungguh hidupnya berkelimpahan, saudara. Yang ketiga, saudara. Mengapa mengucap syukur itu penting? Karena mengucap syukur adalah konfirmasi bahwa dia memiliki kepekaan terhadap anugerah Tuhan yang melampaui segala kesulitan dan kesukaran yang dia alami. Dia punya kepekaan melihat anugerah Tuhan itu terjadi, saudara. Saudara, tanda kerohanian yang matang dan dewasa adalah orang yang sanggup melihat anugerah Tuhan yang tidak dilihat oleh mata orang biasa. Berbahagialah saudara kalau saudara memiliki kepekaan seperti ini. Saudara, pendiri daripada gereja metodis John Wesley, dia pernah bercerita tentang seorang pelayan, seorang OB di sekolah, yaitu di universitas semasa dia menjadi mahasiswa sebuah universitas, saudara. Ya, pada waktu itu dia belum percaya, saudara. Dia seorang mahasiswa sekuler, dan pada waktu itu musim dingin, dia berjumpa dengan pelayan itu. Pelayan itu di musim dingin dia bekerja menyapu, saudara, mengepel, bersiul-siul, gembira sekali. Dia merasa heran dan dia bertanya, apakah kamu sudah makan pagi? Dia dengan tenang pelayan mengatakan belum, tetapi tadi malam saya sudah makan. Dalam hati Wesley heran sekali, saudara. Sebab itu dia bertanya lebih lanjut, udara begitu dingin sedangkan pakaianmu begitu tipisnya, apakah kamu tidak kedinginan? Maka jawab dia, dengan pakaian yang setipis ini tentu saya kedinginan, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya masih punya pakaian ini daripada tidak ada sama sekali. Saking herannya dengan sedikit mendesak, maka Wesley melanjutkan, di mana rumahmu? Pelayan itu menjawab, saya tidak punya rumah, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan dapat menumpang di universitas ini sambil bekerja. Saudara, saat itu Wesley belum mengenal Tuhan, saudara. Dan dia sangat heran, dia sangat kagum merasakan hidup yang penuh limpah ucapan syukur daripada pelayan ini yang sudah percaya pada Yesus Kristus. Dan ini menggerakkan dia untuk mencoba lebih mengerti apa artinya menjadi orang Kristen, saudara. Karena orang ini memiliki kepekaan akan anugerah Tuhan yang tidak dilihat oleh orang biasa, saudara. Saudara, apakah saudara sedang dirundung oleh masalah? Saudara, jangan biarkan masalahmu itu menutupi anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup saudara. Saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang karenanya sebetulnya kita tidak bisa henti-hentinya untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Keindahan matahari terbenam di pantai pada waktu senja. Burung-burung gereja yang terbang di langit, saudara, yang sewaktu-waktu bisa terancam hidupnya, tetapi mereka sukacita saja. Ya, pagi kalau saya bangun, kenapa saya suka tinggal di rumah saya, ketika saya buka, saudara, jendela, saya selalu mendengar suara burung cuit. Burungnya indah. Kenapa? Karena tetangga itu pelihara burung, saudara, ya.
burungnya suaranya sangat indah sekali. Wah, saya sangat menikmati sekali, saudara. Bangun dengan menikmati keindahan suara bukan dari rekaman, tapi asli ini ya, live langsung dari burung, saudara. Betapa indahnya, saudara. Melihat bunga-bunga, pohon-pohon bisa bertumbuh, saudara. Itu semuanya hal bisa membuat kita sebenarnya bisa bersyukur kepada Tuhan tidak henti-hentinya, saudara. Bahkan, saudara, kesulitan atau penyakit yang menimpa, yang membuat kita lebih dekat, lebih mendekat dan lebih ingat kepada Tuhan, itu bisa menjadi alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita mendengar firman Tuhan, menikmati firman Tuhan, ini bisa menjadikan kita bersyukur kepadanya, saudara. Saudara, seseorang yang memiliki kepekaan untuk melihat anugerah Tuhan yang tidak dilihat oleh mata orang biasa adalah orang yang berbahagia, saudara. Saudara akan berbahagia sekali kalau saudara bisa menemukan anugerah Tuhan, anugerah Tuhan, anugerah Tuhan yang orang lain tidak lihat. Itu adalah orang yang berbahagia sekali. Karena seseorang, dia akan melihat betapa indahnya kalau setiap kita, saudara, diberikan mata rohani seperti ini. Saya percaya orang seperti ini akan melihat setiap momen dalam hidupnya, apapun itu adalah suatu momen yang ajaib, yang penuh dengan anugerah Tuhan, saudara. Yang kelima, saudara, mengapa kita mengucap syukur? Mengapa penting mengucap syukur? Mengucap syukur ada tanda iman yang mau bertumbuh dan terus maju, saudara. Saudara, pada waktu kita bersyukur, itu adalah bahwa kita memiliki iman yang mau bertumbuh dan terus maju. Tuhan berjanji akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketika kenyataan hidup kita, sepertinya kita tidak segera menjumpai janji Tuhan atas hidup kita itu, maka ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama, bersungut-sungut kita mempertanyakan Tuhan dan akhirnya meragu-ragukan Tuhan, meragu-ragukan janjinya, atau sebaliknya justru kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi yang pertama adalah iman yang semu, iman yang mati. Tapi kalau kita memiliki yang kedua, dengan tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, berarti kita memiliki iman yang sehat, yang terus bertumbuh, yang mau maju. Karena kita percaya bukan dengan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya. Tuhan mengatakan berbahagialah mereka yang percaya bukan karena melihat. Saudara, kegagalan mengucap syukur itu akan membawa akibat yang fatal. Karena waktu kita gagal mengucap syukur, itu akan membawa kepada kehidupan yang penuh sungut-sungut, keluh kesah, murung, kecewa, duka cita, yang ujung-ujungnya membawa kepada kematian kekal. Dan karena gagal bersuka cita, maka hidupnya akan menjadi kehidupan yang dingin, yang kering, yang tidak mampu mengasihi sesama. Dan akibat lebih serius lagi, hidupnya akan semakin terarah kepada diri sendiri, mengasihani diri sendiri, terobsesi pada diri sendiri, semakin egois. Dan itu adalah sebuah dosa, saudara. Saudara, orang yang terus-menerus hidupnya hanya terarah pada diri sendiri, sesungguhnya dia sedang mencicipi neraka. Saudara ingin tahu apa rasanya neraka? Neraka itu adalah kesendirian yang kekal. Tidak ada yang mengasihi dia dan tidak ada yang dapat dia kasih. Itulah neraka. Tanpa ucapan syukur, orang memang masih bisa memiliki satu konsep akan Allah, saudara. Keberadaan Allah dia mungkin masih punya. Tetapi saudara, Allah yang dia pahami adalah semacam Allah yang maha kuasa tetapi tidak maha baik. Nanti saya akan berkhotbah minggu ini tentang Allah maha kuasa dan Allah maha baik. Kenapa ada kejahatan? Kalau Allah maha kuasa dan Allah maha baik, kenapa ada kejahatan? Kecuali Allahnya maha kuasa tidak maha baik, ya ada kejahatan. Atau Allahnya maha baik tapi tidak berkuasa, tidak maha kuasa, maka ada kejahatan. Ada penderitaan yang dialami. Saudara, dia punya gambaran seperti itu. Saudara. Mungkin Allah maha kuasa tapi Allah tidak baik. Maka gambaran Allah yang rusak seperti itu akan melumpuhkan kepenuhan hidupnya yang sejati. Kenapa? Karena kualitas hidup seseorang itu sangat bergantung pada pemahamannya, pengenalannya akan Allah. Kalau dia mengenal Allah adalah Allah yang kejam, maka dia akan menjadi orang yang kejam. Kalau dia mengenal Allahnya, dia kira Allah adalah Allah yang kikir, maka dia menjadi orang yang sangat pelit sekali, saudara, yang tidak akan pernah bisa mengucap syukur. Jadi pengenalan yang salah tentang Allah itu akan mempengaruhi bagaimana hidupnya di dalam dunia ini. Saudara, kalau ketidakmampuan untuk mengucap syukur itu terus-menerus berlanjut, maka orang seperti ini lama-lama akan mudah sekali kehilangan iman, tidak lagi mempercayai Allah, saudara. Saudara, kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa,
dunia penuh dengan kejahatan, penuh dengan kelaliman, penuh dengan ketidakadilan. Pada saat seseorang tidak lagi menjumpai kebaikan yang dapat dia hitung, maka dia akan sulit sekali mempercayai bahwa Allah yang penuh kasih itu masih bertata dalam kemahakuasaannya. Dan akhirnya dia akan kehilangan pegangan hidup, kehilangan pengharapan hidup, dan kehilangan iman kepercayaannya. Saudara, ini bahayanya kalau kita gagal mengucap syukur. Bersyukur itu membangkitkan pengharapan. Kenapa? Karena ketika kita mensyukuri kebaikan Tuhan pada masa lalu, pasti sudah ada kebaikan Tuhan masa lalu kalau kita mengakui. Waktu kita mensyukuri kebaikan Tuhan pada masa lalu, maka iman kita diteguhkan untuk kita berani memiliki keyakinan bahwa Dia adalah Allah yang sama pada masa yang akan datang, saudara. Bahwa Dia tetap mengasihi, tetap memberkati kita. Saudara, orang yang tidak mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu, maka dia tidak punya kekuatan untuk menghadapi hari depan, kecuali dia berjuang dengan kekuatan sendiri dan suatu saat akan terbukti bahwa dirinya sangat terbatas dan mengecewakan. Itu orang yang sangat kasihan sekali. Yang keenam, mengapa kita mengucap syukur? Kita mengucap syukur karena mengucap syukur ada kunci hidup sukacita dan bahagia. Saudara, ini yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Kolose 2 ayat 7c. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan sekali lagi dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 nih, teologi ayat yang sangat terkenal sekali. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi 3, bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Ini adalah trilogi yang tidak bisa dipisahkan. Kalau sudah bersukacita, tetap berdoa, maka mengucap syukur. 3 hal saudara yang perlu kita lakukan. Saudara, itu berarti suatu kehidupan yang sukacita itu selalu sertai dengan pengucapan syukur, saudara. Dan doa. Sukacita yang sejati pasti tidak terpisah daripada hidup yang mengucap syukur. Orang yang tidak mengucap syukur pasti hidupnya tidak sukacita, saudara. Tapi orang yang hidupnya mengucap syukur itu akan berakibat dia hidupnya penuh dengan sukacita. Kalau hidup yang terus-menerus melihat diri sendiri, yang bersungut-sungut, itu adalah mencicipi neraka, foretaste of hell. Sebaliknya hidup yang mengucap syukur dengan hati yang bersukacita, sebetulnya dia adalah foretaste of heaven. Dia sedang mencicipi surga. Saudara mau mencicipi neraka, mencicipi surga. Saudara. Ingin mencicipi surga bukan? Maka bersukacitalah dengan bersyukur. Hati yang bersukacita, maka saudara sedang mencicipi surga. Hidup yang berbahagia lahir dari orang-orang yang senantiasa bersyukur, saudara. Yang terakhir, saudara, mengapa mengucap syukur penting? Mengucap syukur itu adalah kekuatan yang terus mendorong untuk kita setia melayani Tuhan, mengikut Tuhan sampai akhir, saudara. Tanpa itu kita tidak akan bisa melayani Tuhan sampai akhir. Tidak akan bisa finishing well dalam hidup kita. Sudah ketidakadilan, penganiayaan jasmani maupun penganiayaan secara batin, disalah mengerti, dimusuhi, difitnah, dicaci maki, dianggap kafir oleh orang-orang yang belum percaya. Itu adalah pengalaman traumatis yang sering kali melanda anak-anak Tuhan. Saya pernah dikejar-kejar satpam di rumah sakit. Kenapa? Karena saya menginjili, lalu orangnya marah panggil satpam, saya dikejar, saudara. Tapi orang itu sedang di ICU, saudara ya. Sudah saat terakhirnya Tuhan menggerakkan saya untuk mengabarkan kabar baik kepada dia, saudara. Karena itu adalah momen-momen yang penting sekali. Maka saya mengambil risiko untuk melakukan hal itu, saudara. Saudara, semua itu tadi, itu adalah pengalaman traumatis yang sering kali melanda anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan tadi. Ketidakadilan, penganiayaan, dicaci maki, difitnah, saudara, digosipin, dianggap kafir, saudara, disalah mengerti. Itu adalah pengalaman traumatis, saudara, yang sering kali dialami oleh pelayan-pelayan Tuhan, oleh anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak punya hati yang bersyukur, maka kita tidak akan mampu untuk melanjutkan semuanya itu. Saudara, pengalaman ini pernah dialami oleh seorang hamba Tuhan dan pengajar Alkitab yang terkenal, yaitu yang bernama Matthew Henry. Saudara. Matthew Henry dari Inggris. Saudara, seorang ahli Alkitab yang terkenal bernama Matthew Henry ini, suatu hari dia dirampok dalam suatu perjalanan pelayanannya. Ya, setelah itu dirampok, dia menuliskan dalam sebuah diary-nya, dalam catatan buku hariannya.
begini saudara. Tuhan, hari ini saya mengucap syukur kepadamu karena yang pertama, saya belum pernah dirampok sebelumnya. Yang kedua, saya mengucap syukur karena yang dirampas hanya dompet saya, bukan nyawa saya. Yang ketiga, saya mengucap syukur karena mereka merampas segala yang kupunyai yang tidak banyak ini. Nah, saya bukan orang yang punya terlalu banyak sehingga yang dirampas tidak terlalu banyak sebetulnya. Jadi saya bisa bekerja lagi untuk kemudian mendapatkan gantinya. Dan yang keempat, saya mengucap syukur karena saya korban yang dirampok dan saya bukan perampoknya. Saudara lihat betapa melimpahnya hati Henry dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Maka tidak heran kalau dia melayani dan mengikut Yesus dengan setia sampai akhir hidupnya. Sampai dia mati ratusan tahun pun kita mengenal orang yang namanya Matthew Henry. Saudara. Yang begitu setia, yang hidupnya melimpah dengan ucapan syukur. Saudara. Saudara dengan hidup mengucap syukur di dalam segala keadaan, kasih dan sukacita Tuhan akan terus-menerus mengalir melalui hidup kita yang memampukan kita untuk setia mengikut Tuhan sampai akhir. Saudara. Maukah saudara kita menjadi orang yang hidup dengan syukur? Jangan menunggu hari-hari depan, jangan menunggu sudah punya segala sesuatu baru bersyukur, sudah terlambat saudara. Mungkin Tuhan tidak kasih lagi kesempatan itu. Tapi mari mulai saat ini, apapun yang ada pada kita, temukan anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Temukan alasan untuk kita mengucap syukur tak henti-hentinya kepada Tuhan. Maka engkau akan menjadi orang yang sangat berbahagia sekali saudara. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat yang limpah menolong setiap kita untuk hidup melimpah dengan ucapan syukur di dalam segala keadaan. Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena begitu ajaibnya anugerah-Mu kepada kami yang seringkali kami tidak mampu menyadarinya. Kalau kami mau menghitungnya, sebetulnya ada begitu banyak alasan untuk kami mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan, ajar kami supaya kami tidak memilih untuk foretaste of hell, mencicipi neraka dalam hidup kami. Tapi kami mau setiap saat mencicipi surga dengan hidup bersukacita melalui ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sanggup memeliharakan kehidupan kami. Bahkan burung-burung di udara Tuhan, Engkau memelihara, bunga bakung Tuhan Engkau pelihara. Apalagi kami, anak-anak-Mu yang Tuhan ciptakan bergambar rupa Allah, yang tebus dengan darah yang mahal Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, singkapkanlah mata rohani kami untuk senantiasa memandang keajaiban anugerah-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami agar kami bisa menjadi pengikut Yesus, setia melayani Engkau sampai akhir dengan hidup terus mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih berkati jemaat-Mu yang mungkin ada pergumulan demi pergumulan. Bila itu membawa kami semakin dekat, semakin ingat Tuhan senantiasa. Semakin bersyukur bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan mau membentuk iman kami untuk selangkah lagi lebih tinggi, lebih dekat kepada Tuhan. Kalau sebentar lagi kami mau berdoa kepada Engkau, Tuhan tolong kami mengawalinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apapun yang kami alami, Tuhan mau membentuk kami sama seperti Yusuf anak Yakub. Biarlah Tuhan Kau bentuk kami supaya hidup kami penuh dengan melimpah ucapan syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.